Siang ini saya akan membawakan orasi dengan judul Semangat Pendidikan Indonesia. Pendidikan, tak ada artinya manusia tanpa pendidikan. Tujuan utama pendidikan yaitu adalah memanusiakan manusia. Di seluruh dunia masih membutuhkan pendidikan, terutama di negeri kita ini, negeri Indonesia. Karena maju tidaknya satu negara dapat ditentukan dari maju tidaknya pendidikan di suatu negara tersebut. Ketika pendidikan Indonesia sudah dilihat sangat buruk, seperti banyaknya guru yang memakan gaji buta, tawuran antar pelajar, dan korupsi ada di mana-mana. Inikah pendidikan Indonesia? Namun, apakah dengan kondisi pendidikan saat ini masih ada harapan untuk pendidikan Indonesia lebih baik? Jawabannya iya, masih ada. Apakah tidak pernah mendengar tentang siswa SD yang rela berjalan 10 hingga 30 km dari rumahnya, dan itu pun setiap harinya? Dan ada juga guru yang rela menempuh perjalanan 10 kilo dengan kondisi jalan yang rusak, curam, dan lain-lain. Dan ada juga guru yang rela menyeberangi sungai demi mengajar siswa-siswanya di sekolah. Seharusnya kita sebagai penerus bangsa wajib berjuang demi negeri ini sebagai tanda hasil menghargai para pahlawan yang telah gugur. Pendidikan Indonesia, walaupun image pendidikan Indonesia sudah sangat jelek, namun masih ada harapan untuk pendidikan Indonesia lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dengan inayah tersebut dapat berkumpul di serambi masjid ini dengan sehat walafiat tak kurang. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang panglima perang yang wajahnya terang benderang, yang tak lain dan tak bukan ialah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam ini dari zaman jahiliyah, zaman sekarang Islam telah dari zaman Umar bin Khattab sampai zaman saudaraku. Pemuda Islam adalah pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam perkembangan zaman yang tak terelakkan ini. Kita sebagai pemuda Islam seharusnya memiliki pemikiran yang kritis terhadap perkembangan yang terjadi, dengan memberikan inovasi, dengan memberikan kreativitas untuk mengarahkan perkembangan tersebut. Kita sebagai pemuda Islam bisa mengarahkan perkembangan tersebut menuju perkembangan yang tetap berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7 dijelaskan, ketika kita ingin menjadi penolong agama Allah, maka kita harus menjadi penolong di antara penolong agama Allah. Ketika kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menjadi salah satu penolong agama Allah. Ketika kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus senantiasa istiqomah dalam menolong agama Allah. Dengan begitu, dalam surat Muhammad dijelaskan, ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah akan mengokohkan kaki-kaki kita. Dalam artian Allah
akan membantu kita dalam mewujudkan Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan apa yang kita dambakan. Dengan begitu kita bisa menjadikan Islam ini menjadi Islam yang sebenar-benarnya, menjadi Islam yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Takbir! Allahu Akbar! dengan akan tetapi saudara, sebelum hal itu kita laksanakan, kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak sebagai penolong agama Allah? Takbir! Apakah kita mampu menjadi penolong agama Allah? Apakah kita kuat menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi ketika kita menjadi penolong agama Allah? Takbir! Allahu Akbar. Dengan mengembangkan potensi diri yang baik, dengan mengembangkan imajinasi, inovasi-inovasi, kreativitas yang kita miliki, maka kita sebagai pemuda Islam akan memiliki jiwa yang berintegritas. Dengan begitu kita bisa menjunjung tinggi agama ini, bisa mengembangkan agama ini dengan baik, dan dengan agama yang baik pula itu kita bisa membenarkan bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi panutan oleh dunia. Takbir! Allahu Akbar! Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wahai saudara sekalian. Siang. Takbir. Para hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Tuhan SWT yang telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan dan berada di masjid yang saat kita ini. Salawat serta salam dengan sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Allahu Akbar. Seperti saat ini. Wahai saudara sekalian, kebersihan merupakan cerminan dari sikap peduli lingkungan serta sikap dari menjaga kesehatan. Dengan menjaga kebersihan, kita bisa terhindar dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk seperti malaria, DBD, dan sebagainya. Tetapi mengapa saat kita berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan asrama, kita sering melihat sampah-sampah berserakan tanpa ada yang mengumumnya? Tak hanya itu, terkadang kita melihat orang menaruh sampah makanan tanpa membuangnya di tempat sampah. Dan ironisnya, ini semua terkadang dilakukan oleh pemuda Islam yang seharusnya menjaga kebersihan. Dan itu hanyalah di lingkungan sekolah maupun di asrama kita saja. Di lingkungan di luar sana, kita melihat kejadian yang lebih parah, seperti warga-warga membuang sampah di sungai, membuang sampah di sebuah tempat yang seharusnya bukan sebagai tempat pembuangan sampah. Wahai saudara sekalian, apakah ini sikap yang dicerminkan oleh pemuda Islam saat ini? Kita seharusnya sebagai pemuda Islam bukan mengotori lingkungan, melainkan membersihkannya. Indonesia menjadi negara terbersih nomor 107 dari 119 negara di dunia ini pada tahun 2017. Apakah ini peringkat yang ditunjukkan oleh negara yang populasi kaum musliminnya besar? Apakah ini cerminan dari kaum muslim yang seharusnya mencitrakan sebuah sifat kebersihan sebagian dari iman? Tuhan,
saudara-saudara sekalian, mari kita ubah sikap kita dan juga saling mengingatkan kepada orang lain agar menjaga kebersihan, agar kita bisa terhindar dari penyakit. Terima kasih. Jika ada kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Arif Abu Republik Indonesia, yang saya banggakan teman-teman saya. Jadi dan panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhir nanti. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang bahayanya narkoba bagi remaja. Bahwasanya sudah banyak sekali remaja yang telah menggunakan narkoba. Banyak tercatat sekitar 2,3 juta remaja telah menggunakan narkoba. Ini terjadi akibat lemahnya pengawasan di negara kita, sehingga pengedar dari luar negeri dapat memasukkan narkoba ini ke Indonesia dan mengedarkannya dalam negeri ini. Jika kita terus menggunakan narkoba, maka kita akan merasakan efek negatif yang timbul. Contohnya efek negatifnya adalah menurunnya produktivitas belajar, menurunnya kesehatan, dan terjadinya tindak kriminal. Sebenarnya ada cara untuk kita menjadi narkoba, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan yang penyuluhan yang dilakukan pemerintah, atau sekolah juga bisa melakukan penyuluhan kepada siswanya agar menjauhi narkoba. Selain cara yang saya sebutkan tadi, juga ada cara yang dapat kita lakukan untuk menjauhi narkoba, yaitu menguasai narkoba dengan mengenali ciri-cirinya. Menolak bujuk rayuan jika kita jawabkan menggunakan narkoba, kita menolaknya. Karena dengan kita usai menggunakan narkoba, kita perlahan akan merusak hidup kita. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayah kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang kita hidup pada saat ini. Berbicara tentang pendidikan, pasti di antara kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa pasti sudah tahu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Tapi karena zaman sekarang ini seolah-olah hanya berorientasi pada pangkat dan kedudukan saja. Banyak di antara kita yang berlomba hanya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi. Tapi mensebelahkan pentingnya pendidikan agama. Sayang kita merupakan salah satu pendidikan yang membuat seseorang menjadi berbahagia di dunia maupun
akhirat, yaitu pendidikan agama. Hadirin yang berbahagia, pendidikan umum memang penting. Adapun pendidikan umum memang penting masa yang akan datang, tapi kita juga harus menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Banyak di antara kita ya, anak-anak maupun remaja yang mempunyai prestasi tinggi, tapi kurangnya dalam pendidikan agama sehingga mereka banyak melawan orang tua, merokok, bahkan mengkonsumsi barang-barang haram. Mulai sekarang marilah kita menuntut ilmu pendidikan, jangan menuntut ilmu pendidikan saja, tapi kita juga menuntut ilmu agama juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.